Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahman Abdana. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang klasifikasi tanah. Tanah dibedakan menjadi beberapa macam. Dilihat dari tabel klasifikasi, dari segi divisi utama, tanah dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, ada tanah berbutir halus dan tanah berbutir kasar. Untuk tanah berbutir halus dikelompokkan menjadi dua macam. Untuk yang pertama ada lanau dan lempung dengan batas cair lebih dari 50%, dan yang kedua ada lanau dan lempung dengan batas cair kurang dari 50%. Untuk tanah berbutir kasar juga dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada pasir dan yang kedua ada kerikil. Dan untuk simbol dari berbagai jenis macam tanah tersebut dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama ada GW, GP, GM, GC, SW, SM, SC, ML, CL, OL, MH, CH, OH, dan yang terakhir ada P1. Nah, dari tabel yang sudah sedikit saya jelaskan, di sini saya akan langsung mencoba untuk membahas soal. Untuk contoh soal, pertama soalnya adalah klasifikasikan tanah berikut menurut USCS. Nah, diketahui pada soal untuk persen butir lolos ayakan pada saringan 200 itu adalah 10. Kemudian untuk persen butir lolos ayakan saringan 4 adalah 60. Nah, untuk batas cair atau LL adalah 50. Dan untuk batas plastis atau BL adalah 30. Nah, yang harus kita lakukan pertama adalah pada saringan yang 200, di mana pada saringan 200 adalah 10%. Maka itu berarti 10% yang tertahan adalah 90%. Maka otomatis dia masuk ke kategori butir kasar. Kemudian langsung ke saringan yang 4, di mana saringan 4 adalah 60%, di mana yang tertahan adalah 40%, otomatis dia masuk ke golongan pasir. Kemudian setelah kita mengetahui masing-masing masuk ke kategori mana, maka selanjutnya kita harus mencari PI, di mana PI itu merupakan indeks plastisitas. Nah, untuk mencari indeks plastisitas kita harus menggunakan rumus, yaitu batas cair atau LL dikurang dengan batas plastis atau PL, di mana untuk batas cair adalah 50 dan untuk batas plastis adalah 30. Nah, didapat untuk hasil indeks plastisitasnya adalah 20. Nah, jika sudah menemukan berapa hasil indeks plastisitasnya, kita bisa memasukkannya ke diagram berdasarkan aturan yang ada pada tabel, serta kita bisa menentukan masuk ke kategori mana. Nah, dapat kita lihat pada diagram di atas bahwa angka yang sudah dimasukkan yaitu adalah angka dari batas cair dan angka dari indeks plastisitas, di mana angka batas cairnya adalah 50 dan angka indeks plastisitasnya adalah 20, sebagaimana yang sudah kita cari tadi dengan rumus yang tadi. Nah, di sini kita akan menentukan masuk ke kategori mana. Dapat dilihat bahwa pada diagram titik koordinat dari angka yang sudah kita masukkan itu berada di bawah garis A line. Nah, berarti karena yang diketahuinya itu merupakan pasir, maka kita hanya berfokus kepada SW, SP, SM,
dan SC. Nah, kemudian setelah kita diketahui kita hanya berfokus kepada SW, SP, SM, dan SC, maka selanjutnya kita lihat pada tabel yaitu kriteria laboratorium. Nah, pada kriteria laboratorium dicantumkan bahwa untuk SW itu kita tidak bisa memakai karena itu tidak memenuhi. Dan kemudian untuk SP itu juga tidak bisa karena tidak memenuhi. Nah, untuk SM itu dijelaskan bahwa batas Atterberg yang ada di bawah garis align atau IP-nya kurang dari 4. Dan untuk SC itu batas Atterberg yang berada di bawah garis align itu atau IP-nya itu lebih dari 7. Maka dapat kita simpulkan bahwa untuk kategori ini itu masuk ke dalam kategori SM, di mana batas Atterberg yang berada di bawah garis A atau IP-nya kurang dari 4. Mungkin hanya itu materi singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Dan sebelumnya saya mohon maaf apabila dalam penyampaian dan kata-kata ada kata yang salah. Saya hanya manusia yang tidak luput dari kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.